Makanya syukur langsung satset ya Bu ya. Iya. Saya yang berterima kasih karena Ibu percaya sama saya, minta bantuan sama saya. Makanya saya bisa. Siap, nggih. Untuk live, untuk siaran, terus mampir ke dinas. Kok dilala saat itu saya malam itu ditelepon sama Mbak Farah itu sambil nangis-nangis malam itu tengah malam. Bu Rida, saya boleh curhat ya Bu Rida kan gitu. Nah, kok seperti itu? Jadi saya berpikir apa ini jalan yang dikasih Allah bahwa semuanya harus seperti ini gitu ya. Lah nggih, kan malamnya Ibu ditelepon sama Mbak Farah, kok paginya saya ngeluruk ke Disnaker. Nah, itu mungkin ini sudah takdir. Padahal di awal saya nggak ada pikiran mau ke Disnaker, Bu. Saya cuman awalnya ke RRI saja. Iya. Ya, itu ke RRI harus terus mampir lah. Waktu kan saya juga ikut itu yang di apa, terus saya punya pikiran moga-moga Miss Yuni bisa mampir gini. Oh, Ibu lihat live-nya RRI ya? Ibu lihat? Iya, saya kan lihat gitu loh kan, di seri sama Pak Kadis, jadi saya lihat gitu. Terus habis itu kok moga-moga Miss Yuni bisa mampir ke sini. Kalau kita mungkin punya satu visi ya untuk PMI kita kan enak ya. Jadi kita bisa membantu yang benar-benar membutuhkan bantuan kita gitu. Siap, saya nunggu berita-berita terbaru dari Bu Rida kan. Bagaimanapun saya tadi aja baru berkata sama teman-teman, saya kira dulu itu Disnaker itu nggak ada kerjaannya karena di luar sana itu terlalu banyak kasus. Tapi ternyata seperti Bapak kemarin bilang, namanya kerjaan kita itu belum pernah berhenti loh Mbak, tapi kenapa kok masih kebobolan saja? Ini saya kaget. Iya. Saya tuh kaget loh Bu. Bener, saya tuh kaget. Iya. Ternyata kan Disnaker tidak pernah berhenti, BP3MI juga tidak berhenti, tapi masih kebobolan terus-terusan gitu loh Bu. Betul sekali. Makanya kita kepinginnya ya itu bagaimana kedepannya paling tidak mengurangi pemberangkatan ilegal kan gitu ya. Ini sudah ada contoh. Ada contoh bahwa secara ilegal seperti ini, bila ada kasus, bila ada permasalahan, membantu tidak maksimal, pemerintah tidak bisa harus persegi ya. Tapi kalau itu legal kan ada kontrak kerja ya, ada asuransi kan gitu ya. Paling tidak bisa kita tangani seperti itu, kita bantunya. Kalau sudah umpamanya dari dinas itu tidak ada anggaran untuk memulangkan seperti itu kan bingung kita kan gitu karena memang anggaran kita juga diprioritaskan kan untuk yang lainnya juga, untuk pelatihan kan gitu untuk ini gitu. Makanya saya sangat berterima kasih. Makanya saya juga berterima kasih ya. Dari sini saya tahu bahwa kerja Disnaker tuh di meja sampai numpuk-numpuk, sampai malam. Ternyata Bu Rida ini denger curhatan loh teman-teman. Jadi nanti tak expose nomornya Bu Rida kalau kalian khusus yang ada di Jember yang ingin menyampaikan, kalau nggak bisa ngomong sama saya, kalau kalian punya kasus apa ya, khususnya yang legal ya, kalau yang ilegal seperti yang Bu Rida katakan tadi, kesulitan untuk membantu karena dokumen juga ya Bu ya. Iya benar. Bu, kalau boleh menanyakan sedikit Bu, yang kemarin meninggal dunia yang di Jatisari itu Bu, apakah saat mengalami pemberitaan dari Jember, apakah Ibu kesulitan untuk mencari rumahnya atau seperti apa Bu? Kalau mencari rumahnya enggak, karena kita sinergi dengan teman-teman SPMI, dengan teman-teman Migran Care, dengan teman-teman relawan. Saya punya teman-teman relawan itu yang komunikatif dengan kita gitu. Jadi kadang mereka dapat info, Bu Rida saya dapat info sini lah, kita terus penelusuran.
Alhamdulillah kemarin enggak sampai kita kesulitan. Cuman ya itu tadi karena kita itu ilegal nggih kan gitu. Jadi ya apa ya harus sebenarnya kan gini, kalau menurut saya ya Miss ya, siapa yang memberangkatkan itu sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Oke. Jadi, kalau ilegal loh ya. Iya betul. Nah, wong legal saja kalau yang memberangkatkan PT, kan PT-nya masih punya, selama kontrak itu dengan PT masih berlaku, kan PT-nya yang masih bertanggung jawab. Oh iya, kan betul. Gitu ya? Betul. Jadi PT-nya yang bertanggung jawab. Benar. Sebenarnya ini pun bila itu ilegal itu mengalami musibah, mengalami sakit, yang bertanggung jawab sebenarnya yang memberangkatkan kalau menurut saya. Tapi kan mereka tidak ada yang bertanggung jawab sudah kalau ilegal kan gitu. Iya, karena yang berangkatin kadang bibinya, keponakannya, saudaranya, atau bahkan kakaknya sendiri. Ya itu, kadang seperti itu yang membuat kita kesulitan. Apa ya itu kesulitan ya. Sudah kita pastinya tetap meskipun itu ilegal karena itu adalah warga negara Indonesia yang perlu kita lindungi. Betul. Kita tetap koordinasi dengan Disnaker Provinsi, dengan Kementerian, dengan PP2MI, PP3MI dan mereka melanjutkan ke KBRI, ke Kemenlu seperti itu. Oke, jadi memang sangat kesulitan bagi pemerintah untuk menangani pekerja ilegal. Bukan hanya sekedar itu saja ya Bu ya, karena kita harus kehilangan yang asuransi, termasuk pertanggungjawaban juga, benar? Seperti itu. Benar. Jadi sebenarnya kalau ilegal itu kalau menurut kita kan rugi besar ya. Bila terjadi sesuatu, betul, tidak dapat apa-apa karena beberapa kali saya juga ada meninggal, tapi itu legal. Kita nggak kepingin keluarga kita meninggal kan, nggak kepingin ya. Betul. Tapi setelah kita proses, di situ kan ada pernyataan dari PT-nya, dari yang memberangkatkan ya, agen-agen yang di luar tuh bahwa Bu, ini masih punya hak gaji sekian, sisa gaji sekian, asuransi yang di sini sekian, asuransi yang di Indonesia sekian, anaknya satu disekolahkan sampai kuliah, pendidikannya sampai kuliah. Kan meskipun itu meninggal tapi kan alhamdulillah dengernya ya. Iya betul, masih ada yang ditinggalkan. Ada seperti itu. Kemarin itu ada yang dari Korea kalau tidak salah itu masih bekerja 8 bulan. Oke. Cowok meninggalkan istri dan 2 anak. Di situ di dokumennya tuh dicantumkan bahwa dapat asuransi dari ini sekian, dari ini sekian, anak sekolah sampai anak dibiayai pendidikannya sampai kuliah kan gitu ya. Terus asuransi yang di Indonesia itu hampir 0,5 M loh dapatnya. Jadi tidak sia-sia ya Bu ya, bisa dibilang tidak ada siapapun yang ingin meninggal dunia di negeri orang. Tapi seandainya kita proses secara resmi, kalaupun kita meninggal dunia, kita tidak perlu merepotkan banyak orang, satu. Dan yang kedua, kita bisa meninggalkan sesuatu buat orang-orang yang kita cintai. Jadi bukan hanya merepotkan, tapi kita juga bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi pada keluarga. Bener nggak Bu? Tapi kalau ilegal satu, merepotkan banyak orang karena biayanya untuk kepulangan, otomatis secara langsung dan tidak langsung dana dari negara tidak mencukupin, atau memang negara punya tempat-tempat lainnya harus dibantu juga, bukan hanya untuk satu orang yang ilegal, karena ilegal banyak ya Bu ya, banyak sekali ya. Banyak, karena itu kalau sudah ilegal seperti yang terjadi di Hong Kong kemarin, itu mencari bantuan dana di mana-mana. Bahkan di Korea juga ada beberapa orang yang sakit, mereka itu mengeluarkan biaya sendiri loh Bu. Jadi ada persatuan Korea itu, kalau yang ilegal tuh ada persatuannya sendiri. Bukan mereka ingin mendukung ilegal, tapi karena mereka tahu kalau ilegal
itu ada sesuatu terjadi, mereka harus bertanggung jawab sendiri. Iya. Dan khususnya Jember ya Bu ya, karena Jember ini Iya. seperti yang saya katakan bahwa sangat rawan ke Arab Saudi dan Malaysia. Nah, dari Iya, Disnaker betul. sendiri ada upaya nggak Bu? Kami sebenarnya 2023 itu sudah 12 kali sosialisasi Nggih. ke desa gitu. Ya ada sih perubahan itu ada. Contohnya Kecamatan Sumber Baru itu kan ilegalnya banyak. Oke. Tapi begitu kita mengadakan sosialisasi itu, alhamdulillah banyak yang melalui prosedur. Oke, siap. Itu. Ini Bu ada yang Ya, komen nih, Wahyu komen. Saya malah sempat mengira kalau Disnaker itu sudah nggak ada karena kinerjanya belum terlihat. Dari sini baru saya paham ternyata serumit itu pekerjaan Disnaker ini dan banyak sekali. Nah ini loh Bu, ternyata kan Terima Disnaker kan kasih. tidak pernah muncul Bu. Jadi mereka mengira Iya. Disnaker itu nggak ada. Jadi mereka nih, karena saya sendiri ngelihat ya gimana kinerjanya Disnaker, ternyata tumpukan di meja itu membuat saya pusing 7 keliling. Bahkan banyak sekali kasus-kasus yang di mejanya Bu Rida itu belum kelar ya Bu ya, karena mandek di pertengahan, karena macet di pertengahan. Jadi teman-teman sebenarnya kerjaan Disnaker itu nggak pernah turu Rek. Iki kemarin ngomong sama Bapak ya. Jadi Bapak itu katanya, padahal saya itu siang malam itu nggak tidur loh Mbak, bahas kasus saja. Tapi yo kok masih kecolongan ilegal ini loh ya, saya dengar dari Bapak kemarin. Jadi mungkin kita akan sosialisasi lagi lebih gencar lagi Bu. Mumpung saya ada di Jember nih, jadi saya teriaknya kan bisa lebih kenceng. Iya. Iya. Semoga masyarakat kita, masyarakat Jember, kalau memang ingin berangkat ke luar negeri, bekerja ke luar negeri, kita terbuka, mau tanya apa saja boleh, monggo. Oke, siap. Mungkin Biar- saya minta lain kali minta nomornya Bu Rida kalau boleh diekspos. Monggo. Nggih, jadi Boleh, saya akan monggo, ekspos nggih, buat nanti. teman-teman yang ada di Iya. Jember ingin menanyakan PT ini resmi apa enggak, promosi Nah, ini benar itu. atau enggak. Jadi Nggih, bisa boleh. di cross check ke Disnaker Jember, benar nggak Bu? Ya, benar. Dan alhamdulillah akhir tahun kemarin Disnaker juga mengadakan semacam sosialisasi juga untuk kepala desa, untuk perangkat desa, untuk tokoh masyarakat gitu. Bagaimana cara kita bekerja ke luar negeri secara aman. Siap. Dan hari terakhir itu diperkenalkan bagaimana mengenal akunnya siap kerjanya di Kemenaker. Oke. Jadi perangkat desa dikenalkan gini loh caranya biar tahu. Nah, terus saat itu juga kita memberikan buku saku cara aman bekerja ke luar negeri. Wah, kayaknya saya Semoga butuh dengan itu Bu. Ini, Saya butuh itu Bu. monggo. Heeh. Mungkin dengan ini dari Disnaker dengan mengadakan seperti itu banyak tokoh masyarakat, perangkat kerja. Ini loh bekerja yang ke luar negeri yang benar itu seperti ini ya, tujuannya seperti itu. Oke, siap. Mungkin bisa membangkitkan semangatnya yang berminat ke luar negeri secara aman itu ada. Oh, kalau Gitu kan, ya? betul. Kalau di Jember itu kantornya Depnaker itu di mana, Miss? Wah, mereka nanya di mana Bu kantornya, Bu? Jalan Kartini nomor 2. Jalan Kartini nomor 2 ya, Mbak ya. Deket banget sama Polres. Iya, Dekat. Polres sama SMK 4 kalau enggak salah. Iya, kayaknya deket banget sama SMK Iya, 4 iya. sama Polres Jember. Jadi berdampingan Iya, sih iya. sebenarnya. Jadi mungkin kita lebih banyak ngobrol Bu, mengupas tentang Depnaker ini yang dimana sangat tidak diketahui oleh teman-teman. Sebenarnya kerjanya nonstop, tapi kan mungkin kurang luas informasinya buat teman-teman yang lain. Kita akan adakan Zoom dan juga buku pedoman itu bisa kita bagikan lewat Zoom. Mungkin seperti itu Ibu. Oke. Oke. Iya.
Jadi mungkin kita ada Hari planning ini, ke depannya. sekarang. Oh, Ke kapan? depannya, ke Nggih, depannya, jangan, nggih. ya, Ya, boleh. jadi Monggo. nanti saya Nggih. akan infokan pada teman-teman. Aku minta fotonya ibu, tak buat no flyer, wah ya flyer. Koyo sing pinter ngedit ya. Jadi nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih nggih Bu Rida. Ada pesan Nggih, buat teman-teman yang sama-sama. lainnya Ibu? Ada pesan buat teman-teman? Yang pertama, kalau memang mau berangkat bekerja ke luar negeri, berangkatlah secara resmi dan prosedural. Bila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ada permasalahan, jangan segan-segan melapor. Itu aja. Siap. Jangan segan-segan melapor dan lewat proses secara prosedural, yaitu tanyakan pada Disnaker khususnya yang ada di Jember. Matur nembah nuwun, terima kasih Ibu. Sami-sami. Kita sambung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali buat Disnaker Jember yang dimana sangat aktif sekali. Benar apa yang dikatakan Wahyu bahwa selama ini saya mengira bahwa Depnaker itu tidak ada kerjaannya. Apain aja mereka. Sama waktu pertama kali saya mengira BP2MI juga tidak bekerja sama. Tapi ternyata karena naifnya pikiran kita yang selalu berprasangka buruk atas pemerintahan kita sendiri tanpa kita mengetahui kebenarannya, dan hari-hari ini saya ditunjukkan sama Tuhan iki lho deloken BP2MI ku gak leren blas kerjaane. Iki lho deloken Dipnaker iku lho kaya ngene lho kerjaane sampe nompo-nompo rutan lakon niku. Jadi bahasa kasarnya seperti itu ya. Jadi saya tidak bisa teriak-teriak minta tolong sama pemerintah seenak jidat saya. Ternyata birokrasi memang tidak mudah. Jadi saya berterima kasih sekali pada pihak-pihak tertentu yang sudah memberikan kesempatan saya untuk cuap-cuap, untuk membengok-bengok. Setidak-tidaknya saya tahu aturan, mulut saya ben gak beger jegeger-gerger ya. Betul Miss, kita tunggu karena kami yang di luar negeri lama kurang memahami apa itu fungsi Disnaker ya. Nah, Jember pundi Miss, angsal mampir nopo mboten, angsal mboten nopo-nopo. Taiwan hadir Miss, salam sukses selalu buat para pahlawan devisa negara. Terima kasih sekali ya. Karena sejujurnya saya tuh tidak banyak yang kenal saya itu orang Jember. Jadi banyak orang yang terkaget-kaget saat saya berada di Jember. Jadi saya itu orang Jember. Saya kelahiran Kediri, cuman saya dibesarkan di Jember. Jadi saya bisa bilang dong saya kelahiran ke Jember juga, bukan ya, tetap bukan ya, kelahiran Kediri ya. Jadi saya kelahiran Kediri, cuman besar di Jember. Karena itu di sini keluarga saya berada, dan ternyata permasalahan sangat kompleks sekali yang ada di Hongkong. Di Jember ini. Saya ingin mempelajari, bahkan saya ingin turun gunung secara langsung ada di Jember. Terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk cuap-cuap hari ini. Kayaknya kita sudah ngoceh itu hampir 2 jam lebih, dan yang dibahas apa aku dewe yo wis ora ngerti Mbak ini kowe takoke saiki. Jadi wis ora nyambung maneh, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan sampai ketemu lagi. Bye bye.